Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dulu dengan baca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Barik. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya, yaitu adalah thermal fisik. Sebelum kita mulai, untuk hari ini kayaknya laptopnya nggak kita pakai dulu. Kita akan lebih banyak ke diskusi ringan terkait pemanasan, terus kalor, dan sebagainya. Boleh dipinggirkan dulu atau dimatiin juga boleh. Thermal fisik. Kemarin kita udah belajar sampai di mana? Sudah? So, siapkan dulu. Ditaruh dulu laptopnya, dipinggirkan dulu, disiapkan dulu bukunya, boleh. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada. Nah, kemarin sampai mana? Kalor. Terus partikel. Ya, partikel itu molekul ada 3 jenis. Yang pertama zat, padat, cair, gas. Terus kalor itu dampak dari benda yang diberikan kalor. Yang pertama dia bisa apa? Berubah suhunya. Yang kedua dia bisa berubah wujudnya ya. Jadi kemarin kita sudah sampai sana ya, sudah sampai ke berapa banyak energi yang dibutuhkan, energi kalori yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita lanjut tentang internal energi atau energi dalam dari dari gas, internal energi, dan nanti tentang temperatur. Sebelumnya, nah ini ada kita tentang internal energi. Nah, sebelumnya kalian bisa lihat nih, sebenarnya pinginnya praktek. Misalnya batu dipanaskan pakai lilin. Kira-kira yang terjadi apa sih? Batunya jadi hitam, terus batunya berubah suhu jadi apa? Jadi panas, terus apa lagi? Nah, oke, kalau nggak ada lagi berarti tadi ya batunya berubah jadi hitam, terus berubah suhunya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dia itu berubah suhunya, terus kemudian berubah warnanya, gitu. Ada yang bisa ngasih penjelasan? Apa? Kenapa kira-kira bisa jadi hitam? Kenapa bisa kira-kira bisa jadi lebih panas? Ada perpindahan kalor. Terus? Oke, tepuk tangan dulu buat Najwa deh, biar semangat dulu. Kayak udah hawa-hawa mau tidur ya. Udah di atas jam 1. Oke, jadi ini berhubungan dengan internal energi atau energi dalam dari sebuah benda. Yang kita tahu kalau misalkan benda ditaruh di ketinggian tertentu atau berada di posisi tertentu, berarti si benda itu memiliki energi apa? Benda nih. Kalau benda bergerak dulu deh. Benda bergerak, berarti dia punya energi apa? Gerak. Energi gerak biasanya disebut dengan apa? Kinetik. Oke, kalau benda bergerak, dia pasti punya energi kinetik. Terus, sekarang yang kedua, benda punya posisi. Benda punya posisi, bisa di atas atau dimanapun gitu. Dia punya apa? Energi apa yang dimilikinya? Energi pindah. Benda punya posisi ditaruh air terjun. Itu energi apa? Ayo, kemarin belajar energi kelas 10, air terjun, itu energi apa? Energi potensial. Tuh masih ada catatannya? Ada tuh, energi potensial. Jadi benda ketika berada di posisi tertentu, itu dia punya energi potensial. Jadi si energi kinetik dan energi potensial itu merupakan dua energi yang pasti dimiliki oleh benda ketika dia bergerak atau dia berada dalam posisi tertentu. Ya, jadi bisa diibaratkan
si energi kinetik dan energi potensial itu dimiliki di dalam benda itu sendiri. Jadi sebuah atribut, kayak kalian Alia itu matanya 2 gitu. Kansa itu hidungnya 1 gitu. Ya. Atau kekhasannya masing-masing. Begitu juga sama energi. Jadi setiap benda pasti punya energi kinetik dan energi potensial. Kayak gitu. Nah sekarang, si batu punya nggak energi kinetik sama potensial? Punya. Di dalamnya, kemarin kita ngomongin partikel ya, kebayang ya. Sekarang nih, yang kalian pikirkan adalah partikel di dalam batu, bukan batu itu sendiri. Kalau kemarin kita ngomongin energi kinetik dan potensial, si batu yang bergerak, betul? Adalah apa tadi? Gambaran untuk molekul ketika diberikan panas. Molekul gas ya, ketika mau digambar ya? Gambar aja internal energi atau energi dalam itu sebenarnya apa? Dia adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial partikel tersebut. Makanya tadi ya, yang di awal Ibu sebutkan bahwa atribut atau energi yang pasti dimiliki oleh sebuah benda itu adalah energi kinetik dan energi potensial. Jadi kita ke kesimpulannya, apa itu internal energi? Sum? Oh ya, internal energi sistem adalah gitu. Adalah jumlah yang acak dari kinetik dan energi di atom atau molekul. Tepuk tangan dulu lagi deh buat Najwa. Cara meningkatkan energi dalam. Yang pertama tadi ya sudah kita analisa bersama. Yang A itu molekul gas dipanaskan. Yang kedua, diapain? Ditekan, diberikan tekanan. Jadi ada 2 untuk meningkatkan energi dalam. Itu yang pertama dipanaskan atau diberi heat atau diberi panas, diberi energi kalor. Yang kedua dia itu bisa juga ditekan. Itu cara meningkatkan energi dalam. Ingat, Ibu kasih catatan lagi cara meningkatkan. Nah, ini nanti akan terjadi ya ketika dia ditingkatkan energi dalamnya atau dikurangi. Pokoknya kalau nggak dipanaskan, diberikan kalor atau diberikan tekanan untuk meningkatkan. Besar peningkatan energi dalam tersebut adalah sama dengan apa itu? Energi supply by heating. Energi yang diberikan dari panas ditambah energi yang diberikan dari kerja. Apa sih kerja itu? Kerja itu adalah usaha yang dilakukan oleh orang luar untuk sistem. Kayak misalnya tadi diberi tekanan. Jadi perubahan, kenaikan energi dalam itu adalah total keseluruhan dari energi energi panas yang diberikan ditambah dengan energi yang dilakukan dari tekanan tersebut. Jadi ini adalah hukum yang lagi kita obrolkan, itu adalah hukum termodinamika pertama. Termodinamika. Kita selingan sedikit. Ada kuis. Kuis, bukan kuis. Ini mah contoh soalnya. Contoh soal, let's practice. Kita coba jawab pertanyaan ini, A dan B, untuk hukum termodinamika pertama. Nggak usah di sticky note dulu. Ini mah dicari dulu. Sok. Nomor 3. Apa? Nah, ada yang bisa coba dibaca dengan bahasa Indonesia? Dibaca dengan bahasa Indonesia. Sok.
Mangga, suaranya keluarkan. Gunakan. Use itu digunakan. Apa? Alia, ayo sok. Alia kayaknya. Sok. Hukum. Yang A. Indira. Udah dibantu sama Indira. Ayo. Sok. Yang A. Pelan-pelan, sok. Gas. Gas. Dari sumber, supplying. Dengan. Berarti 250 kJ itu apanya? Panasnya kan? Heat it, ya. Dari sumbernya. Nah, kalau di sini panas itu energinya energi apa? Kalor. Berarti di sini yang diketahui nilai Q-nya adalah 250 kJ. Terus, at the same time, di waktu yang sama, dikompres sampai dengan 500 kJ of work done on the gas. Jadi diberikan, ya, diberikan usaha. Jadi dia diberikan usaha sampai ke 500 kJ. Jadi diberikan usaha yang ini diberikan panas. Diberikan, dilakukan. Yang ditanya, iya, hitunglah berapa? Apa? Perubahan internal energinya. Delta U-nya berapa? Udah pakai hukum termodinamika pertama, delta U sama dengan energi kalor ditambah dengan usaha yang dilakukan, ya, yang diberikan ya pada gas tersebut. 250 ditambah 500. Perhatikan satuannya kalau sudah sama-sama kilojoule, nih ya, kalau sudah sama-sama kilojoule nggak perlu diganti. Dengan hasilnya nanti juga kilojoule. Tapi kalau yang 1 joule, satu lagi kilojoule, maka itu harus diganti. Itu. Jadi 750 kilojoule. Nah sekarang, yang B. Sofwa. Mangga. Gas yang sama. Oke, diberikan. Panas ya. 250 kilojoule. The same gas heated as before with 200. Oke. Diberikan panas berarti? Atau dia mengeluarkan panas? Diberikan panas atau diberikan panas atau dia mengeluarkan panas? Diberikan. Oke, terus? Mana tuh? Sampai expand, sampai apa tuh? This time gas allowed to expand. Oh, melakukan usaha. Sampai gitu ya. Dia melakukan expand, memuai. Expand itu kan keluar ya. Jadi dia membesar, memuai gitu, memuai. This time the gas is allowed to expand. Jadi gas itu memuai, membutuhkan usaha 200 kJ. Berarti karena dia memuai, berarti yang melakukan usaha si gasnya sebanyak 200 kJ. Berarti dia melakukan usaha. Terus calculate, yaitu perubahan internal energi. Berarti delta U-nya. Perhatikan, delta U-nya asalnya itu dalam hukum pertama termodinamika adalah jumlah dari kalor dan
usaha. Nah, di sini ketika gas itu, sistem tersebut diberikan panas, maka kalor yang di sini positif, 250. Kalau dia mengeluarkan panas, seperti misalkan air membeku. Air membeku itu kan dia mengeluarkan panas di dalam airnya, ya kan? Kalau misalnya air mencair, berarti dia membutuhkan panas, menerima panas. Ketika dia mengeluarkan panas, maka Q-nya itu nanti negatif. Terus ditambah atau dikurang. Nah, kalau dilakukan usaha, maka dia ditambah. Kalau dia, si gas itu melakukan usaha, maka dia dikurangi. 200 kilojoule. Jadi sama dengan 50 kilojoule. Gitu. Kita akan sedikit mengulas yang sudah pernah dibahas. Complete the sentence. Choose the correct word that will make the sentence true. Jadi nanti pilih kata yang tepat. Place your answer inside the box. Jadi kalau itu mah taruh di situ, tapi kalian tulis di sticky note-nya. Kita mulai ya. Yang pertama. Mana sih? Silahkan dijawab. As the temperature substance increases, jadi temperatur itu naik. The average speed, rata-rata kecepatan partikelnya gimana? Increases naik, decreases turun. Kalau temperaturnya naik, rata-rata kecepatan partikelnya apa? Increases, naik, decreases, turun. Apa? Temperatur naik gimana? Kalau temperatur naik, dia panas atau dingin? Nah, rata-rata kecepatannya gimana? Yang tadi, yang kemarin, yang tadi juga kita udah bahas dikit-dikit. Ditulis. Question number 1. Jawabannya adalah apa? Tulis di situ. Nanti dikumpulkan. As the temperature, jika temperaturnya naik, rata-rata kecepatan of its partikelnya, rata-rata kecepatan partikelnya gimana? Apakah naik, increases, decreases, turun? Question number 2. The increase in speed of the movement, apa? Movementnya gerak. Kecepatan geraknya naik lah gitu ya. Kan ada increases speed, the movement gitu ya, of particles means that itu artinya, jadi kecepatan gerak partikel teh artinya adalah potensial atau kinetik energi naik. Potensial atau kinetik energinya naik. Pilih gitu maksudnya potensial atau kinetik energinya. Jadi yang berhubungan dengan speed itu apa? Kelajuan, kecepatan. Ya, kenaikan kecepatan gerak partikel artinya potensial energi atau kinetik energinya naik gitu. Number 3, question number 3. Nggak tahu ya, 10, 25, Pak. Ikutin weh lah. Sok atau siapa yang bisa under normal condition, apa artinya? Dalam kondisi normal, air boils to mendidih, direbus, mendidih. Celsius. Artinya, this means di mana temperatur sampai di 100 derajat Celcius akan melakukan perubahannya solid to gas, liquid to gas. Solid to padat. Number 4. Sudah? Siap? In order for matter to change states, jadi bahan yang bisa untuk merubah kondisi heat atau light.
light. Jadi panas atau cahaya gitu ya. Heat atau light must be added or removed. Jadi untuk merubah dari padat ke gas, dari gas ke cair yang gitu-gitu. Liquid to solid yang tadi perubahan wujud tadi. Jadi untuk merubah wujud itu harus ditambahkan atau dihilangkan heat atau light. Question number 5. So, calculate the energy which must be supplied to rise. Hitunglah energi untuk 5 kg air dari suhu 20 ke suhu 100 derajat Celcius. Berarti dia perubahan suhu. Energinya berapa? Kemarin kita belajar. Q sama dengan? Kalau untuk berubah suhu, kita gunakan Q sama dengan? M, ya, Q macet. MC delta T. Sok, tulis. Diketahui, tanya, jawab. Terakhir ini mah. Iya. Ketahui, tanya, jawab. Cukup lah. Kalau nggak cukup di belakangnya. Nggak salah, nggak apa-apa. Delta T, iya. Kali delta T. Delta T perubahan suhu. Sudah kumpulkan. Dikasih nama, jangan lupa. The meaning of temperature. Nah, kita ada investigasi termometer. Maaf, tangan kiri. Nah, sok. Berkumpul. Satu kelompok. Diskusi. Ambil air panas di sana. Perhatikan cara menggunakan termometer. Nanti ini jangan sampai kalian sentuh ke sini ya, karena ini akan mempengaruhi skala pada termometer. Jadi celupkan ini nanti ke air. Tunggu sampai nanti termometer itu biasanya naik. Tunggu sampai dia berhenti. Ya. Nah, berhentinya di mana? Baca skalanya. Ini ada skala nih, 10, 20, 30. Nah, skala yang tidak ada angkanya yang garis-garis itu maksudnya untuk 51, 52 gitu. Oke? Enggak usah pakai penggaris. Oh iya, kayak penggaris. Bisi kamu diukur pakai penggaris. Kebayang ya? Silakan. Sekarang dicoba dibaca. Tulis dalam sticky note-nya pengukuran suhu air panas. Hasil pengukuran suhu air panasnya. Ya, jelaskan mengapa termometer itu bisa mengukur air panasnya. Cari referensinya di internet. Iya, hasil pengukuran temperatur air. Hasil pengukuran temperatur air mengukur temperatur air. Ibu kalau orang sebaran segini meninggal lagi. Hah? Orang kalau sebaran segini meninggal. 70. Kalau udah 40 derajat udah harus ke rumah sakit. Hah? Kan makanya langsung dibawa ke rumah sakit kan, udah menggigil. Termometer itu kan ininya. Iya. Temperatur tuh suhunya. Sekarang coba kelompoknya Alia, Sofa, Syahrani, dan Huraya juga Indira. Jelaskan yang kamu temukan. Siapa? Rani aja. Ini baca ininya tuh. Sekarang Bu. Oke, yang pertama akan mempresentasikan hasil dari investigasi. Lanjut. Enggak ya. Jelaskan bagaimana termometer dapat mengukur temperatur. Karena prinsip penguaian zat cair ketika air dipanaskan, volumenya akan memuai yaitu membesar. Ya, udah. Silakan dipresentasikan hasil dari kelompok 2. Investigasi kelompok. Kalian nanti Tes. Assalamualaikum. Iya, mangga. Berarti Hasil pengukurannya, Bu. Ini papan tulis kami. 71.
70. 71 derajat Celcius. Karena termometer bekerja berdasarkan prinsip pemuaian zat cair akibat kenaikan suhu. Jadi energi panasnya itu berpindah Bu ke cairan di dalam termometer. Jadi memuai cairannya gitu. Ya ini pura. Gak mau. Oke, perhatikan nih. Ini Mas sekarang mah yang sederhana dulu aja. Jadi yang agak ringan sekarang pembahasan terkait dengan temperatur. Jadi di sini yang kita pahami, apa yang kalian pahami tentang termometer? Jadi ketika dia mengukur suhu air tadi, oke. Yang kalian pahami adalah si 70 berapa nih? 71 derajat Celciusnya itu suhunya siapa? Suhunya air. Faktanya itu adalah suhu termometer itu sendiri. Ya, kan tadi kan kalian di kelompok 1 dan 2 mengatakan bahwa kalau di yang 1 tuh karena prinsip pemuaian zat cair ketika air dipanaskan, volumenya akan memuai. Terus kalau di kelompok 2 katanya bekerja berdasarkan prinsip pemuaian zat cair akibat kenaikan suhu. Yang naik suhunya siapa? Termometer. Suhu air naik nggak? Enggak, tetap di angka segitu kan. Jadi sebenarnya si termometer itu kan mengukur apa yang kontak, benda atau sesuatu zat yang kontak langsung sama si termometer ini. Kalau kita ngasih tangan kita berarti panas kita ditransfer ke termometer. Jadi si termometer itu memuai. Nah berarti emang itu sebenarnya temperatur dari dirinya sendiri. Tapi di sini dikatakan ketika thermal energy is transferred. Jadi ada transfer energi panas dari air panas ke termometer yang dingin. Jadi kan ada transfer ya, ada perpindahan panas itu karena ada perubahan perbedaan suhu. Nah, ketika sama suhunya antara air dan termometer, maka pemuaiannya berhenti. Dia itu berhenti sampai di situ. Kebayang nggak maksudnya? Jadi ketika termometer awalnya 30, terus si air itu 71 tadi ya, 71, maka ada perpindahan panas dari air ke termometer sehingga termometernya itu naik. Ketika termometer udah di 71 derajat Celcius, maka tidak akan ada lagi perpindahan panas karena mereka sudah sama suhunya. Gitu. Kebayang sampai sini? Jadi si panas itu akan berpindah dari suhu lebih tinggi ke suhu lebih rendah. Perhatikan, jadi panas itu berpindah dari suhu lebih tinggi ke suhu lebih rendah. Seperti itu kurang lebih dalam cara kerja dari termometer tersebut. Pernah belajar ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, sama Kelvin. Dalam fisika, satuan standar internasional untuk suhu itu adalah Kelvin. Makanya kita kenalan nih. Sedikit aja ngulang ini mah. Kenapa sih gunakan Kelvin? Karena Kelvin ini yang rentangnya paling besar. Ya, jadi kan kalau suhu yang paling bawah ini adalah suhu titik beku. Suhu paling atas itu titik didih. Dalam Celcius itu menggunakan air. Air itu 0 sampai 100. Titik bekunya di 0, titik didihnya di 100. Kalau Kelvin itu dia water freeze-nya di angka 273,15 dan water boils jadi mendidihnya di angka 373. Maka nanti ketika kalian ketemu derajat Celcius dalam termodinamika itu harus diubah ke Kelvin. Ketika Celcius diubah ke Kelvin tinggal dijumlahkan. Jadi derajat Celcius ditambah 273. Kalau Fahrenheit udahlah. Nah, sekarang coba kalian konversi. Kalau 0 derajat Celcius berapa Kelvin? 273. Ingat ya, dijumlahkan aja. Kalau Celcius ke Kelvin dijumlahkan ke 273. 0 derajat Celcius berapa Kelvin? 20 derajat Celcius? 293. 120 derajat? Soklah tulis lah.
Konversi Celcius ke Kelvin di catatannya aja. Konversi Celcius ke Kelvin. Kalau yang D, nanti dikasih judul konversi Kelvin ke Celcius. Tiga tujuh. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Nah, sekarang coba Ibu mau tanya. Jadi tadi kita belajar apa aja? So, ada apa? Kalor. Terus? Energi dalam. Apa itu energi dalam? Iya. Apa itu kalor? Panas. Panas dalam. Sariawan itu. Jadi, panas yang ada di dalam benda itu kan dia adalah internal energy. Ya, kalau misalkan kalornya itu adalah energi yang berpindahnya. Jadi energi yang mengalirnya, panas yang berpindah dari satu benda, dari satu sumber ke benda lainnya. Kayak tadi ketika panas yang ada di api itu berpindah ke batu, nah itu energi kalornya itu adalah energi yang berpindahnya. Kebayang nggak maksudnya? Bukan. Iya, dia cukup dibilang panas energi dalam si benda tersebut gitu. Kebayang maksudnya perbedaannya? Terus apa lagi? Terakhir tentang Celsius, Kelvin itu adalah temperatur. Ya. Oke, itu untuk hari ini kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk pekan depan nggak usah kuis mah udah tadi ini ya. Kita lanjut ke kinematik gerak gitu ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi pekan depan tentang kinematik atau gerak. Kita terima kasih atas semangatnya hari ini walaupun jam-jam terakhir ya sudah berjuang melawan ngantuk. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.